Dua menantu Presiden Joko Widodo digadang-gadang akan maju Pilkada 2024. Erina Gudono maju di Pilkada Sleman dan Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Dalam Pilkada yang akan digelar pada bulan November itu, masihkah Jokowi yang sudah tak lagi menjabat Presiden bisa bertuah bagi dua menantunya? Inilah Top Review. Sebuah kabar datang dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. DPC Partai Gerindra Kabupaten Sleman memasukkan nama Erina Gudono dalam bursa bakal calon Bupati Sleman. Kami memang penjaringan ini kami juga saya utamakan putra daerah. Salah satu putra daerah ini yang saya lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat. Erina Sofia Gudono merupakan istri Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Universitas Gajah Mada 2018 itu dicetak dan JP Morgan. DPC Gerindra Sleman mengaku belum menghubungi Erina. Ketua DPC Gerindra Sleman Sukaptana menyatakan partainya akan segera menghubungi. Nah, ke depan kami akan menghubungi juga ya, menghubungi Mbak Erina nanti mungkin dari DPP yang menghubungi atau dari DPD ataukah nanti yang ditunjuk untuk menghubungi beliau. Mekanismenya adalah pencalonan kepala daerah di kami, DPC bisa mengajukan, bisa mengusulkan aspirasi mereka melalui DPD, lalu akan dibahas di DPP. DPP membahas apa alasan-alasannya. Nah, lalu yang akan memutuskan pada akhirnya adalah Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum kami, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kami sampai saat ini belum menerima secara resmi di DPP pengajuan tersebut ya. Tapi kalau kami amati dari media yang disampaikan bahwa pertimbangan rekan-rekan di DPC Sleman adalah bahwa saudari Erina ini adalah tokoh muda ya, sosok anak muda yang mempunyai kapasitas ya. Kemudian juga kalau terkait dengan kinerja ya, selama ini memang Erina bersama keluarganya ikut berpartisipasi juga bekerja memenangkan Pak Prabowo dan Gibran pada pemilu kemarin ya. Mungkin itu salah satunya, dan hal lain adalah Erina ini kan sosok tokoh perempuan. Nah, secara umum Gerindra punya kebijakan mendorong pemimpin-pemimpin perempuan ya, gender perempuan untuk maju dan bisa ikut berkontestasi dalam jabatan-jabatan publik. Kabar masuknya nama Erina Gudono dalam bursa Pilkada Sleman sempat dikonfirmasikan ke kakak iparnya yang tak lain adalah Wali Kota Surakarta dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Namun Gibran mengaku tidak tahu menahu. Ia hanya meminta media menanyakan langsung kepada Erina. Pencalonan Mbak Erina Gudono yang masuk bursa di Gerindra, Mbak Erina ada tanggapan Gerindra? Saya nggak tahu. Artinya itu kan salah satu juga warga Pak Jokowi juga dari Mas Kaisang. Itu gimana? Apakah dapat izin dari Banyak Kaisang? Ya. Kalau dari sisi mungkin Gerindra melihat sosoknya kan sosok muda juga. Tanya Gerindra. Mas Kaisang juga. Tanya warga Sleman. Ya. Saya tidak berhak untuk ikut campur. Okay. Jika Erina Gudono akhirnya maju di Pilkada sebagai calon Bupati Sleman, maka ia akan menjadi menantu Presiden Joko Widodo yang kedua yang maju dalam kontestasi Pilkada. Munculnya nama keluarga Presiden Jokowi dalam bursa Pilpres seharusnya saat ini sudah tidak mengagetkan lagi, mengingat sebelum-sebelumnya juga
di Pilkada 2020 ada Mas Bobi, ada Mas Gibran yang sudah terbukti cespleng gitu ya, formulanya memenangkan pemilu dengan angka yang cukup bagus gitu, dan kemudian sempat juga muncul diskursus mengenai Mas Kaisang yang ingin dimajukan di Pilkada Depok misalkan, atau di Pilkada Solo. Oleh karena itu munculnya nama keluarga Jokowi di dalam pilkada ataupun nanti pemilu-pemilu lainnya bukan sesuatu yang mengagetkan gitu. Itu adalah sebuah pragmatisme politik yang memang harus diakui memiliki daya tarik, memiliki nilai jual kepada pemilih. Seperti itu Mas Dasan. Sebelumnya menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, maju sebagai calon wali kota Medan pada Pilkada 2020. Diusung PDIP, Bobi akhirnya memenangi Pilkada Kota Medan dengan memperoleh 54,5% suara sekaligus terpilih sebagai wali kota Medan. Bobi sendiri saat ini sudah ancang-ancang akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada yang akan digelar pada November mendatang. Allah bakal maju di Pilgub nih, yang boleh dijelasin Pak? Ya insya Allah, gimana menjelaskannya? Iya, Pak, berarti Jakarta Pak? Apanya? Bapak insya Allah mau maju itu untuk Sumut? Kemarin di Sumut ya. Sumut. Kalau di Jakarta mau Pak? Ada Bro? Sejauh ini sudah ada 2 partai bicara terbuka siap mengusung Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Mereka adalah Golkar dan PAN. Tentu kata insya Allah yang disampaikan Bobi Nasution adalah bentuk persetujuan secara terbuka. Sementara itu sinyal dari DPC Gerindra Sleman terhadap Erina Gudono bukanlah sinyal biasa. Meski di panggung depan DPC Gerindra Sleman mengaku belum berkomunikasi dengan Erina, tetapi dengan sinyal seperti itu dapat dipahami bahwa di panggung belakang sudah dilakukan aransemen politik. Tampaknya aji mumpung memang benar-benar digunakan jika sejauh ini tidak ada resistensi publik atas penggunaan aji mumpung, maka apa salahnya itu digunakan lagi. Inilah nafsu kekuasaan ya. Nafsu kekuasaan itu kalau bisa 2 kenapa 1, kalau bisa 3 kenapa 2, kalau bisa 4 kenapa 3 dan sebagainya gitu. Situasi ini menurut saya juga mungkin masuk ke dalam keluarga Pak Jokowi di mana kekuasaan itu ya tanpa batas ya. Kalau bisa 2, 3, 4 ya kenapa harus terbatas pada Pak Jokowi aja gitu. Kalau anaknya diterima, menantunya diterima, ya kenapa tidak? Berdasarkan yang pertama tadi itu, Pak Jokowi sudah membuktikannya juga bahwa kenyataannya dinasti politik itu bukan sesuatu yang masalah besar dalam rakyat Indonesia. Pilkada 2024 akan digelar pada bulan November atau 1 bulan setelah Joko Widodo tak lagi menjadi presiden. Tapi dengan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden, Jokowi masih memiliki cengkraman politik yang cukup kuat. Mumpung begitu, menantu Jokowi mungkin merasa perlu memanfaatkan tuah terakhir sang mertua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.